Halo, kembali lagi bersama saya Timothy. Kali ini kita akan belajar tentang mengapa sesi grup konseling gagal. Ini penyebabnya. 3 hal yang perlu Anda pahamin dulu. Jadi, yang pertama adalah tidak mengantisipasi ledakan emosi. Nggak bisa dipungkirin pada saat kita melakukan grup konseling memang akan ada ledakan emosi. Tapi, apakah seorang konselor yang mengadakan grup konseling bisa mengantisipasi ini? Mereka jangan-jangan kaget pada saat misalnya ada seorang peserta yang misalnya menangis tapi nangisnya nggak tenang gitu loh. Ada yang sampai teriak dan lain-lain. Saya bahkan pernah mengikuti grup konseling di mana pesertanya marah sampai pingin mukul tembok. Nggak mukul peserta lain sih, tapi karena kemarahannya dia dipicu terus keluar, kemudian sampai mau mukul tembok, sehingga yang terjadi adalah semua berfokus pada orang tersebut dan semua fasilitatornya termasuk asistennya fokusnya sama mereka, dan kita peserta lain jadi dibiarin aja dan nganggur tuh, nggak ngapa-ngapain. Paham ya? Nanti kita akan mengajarkan bagaimana mengantisipasi ledakan emosi. Jadi harus ditata dulu bagaimana. Kita punya skenario yang sudah teruji dan ini bukan angkatan yang pertama. Saya sudah mengujinya dahulu dan kemudian saya sudah melakukannya, dan kemudian nanti akan saya bagikan caranya, tipsnya, dan triknya bagaimana melakukan ini, bagaimana mengeluarkan, misalnya pun peserta harus melepaskan emosinya, bagaimana caranya supaya smooth. Oke? Nah, berikutnya tidak menata teknik grup konseling dengan baik atau bahkan salah menggunakan tekniknya. Jadi ada teknik yang misalnya, teknik ini untuk membuka di awal, tapi dia gunakannya di tengah. Teknik yang di tengah harusnya ada di tengah menjelang akhir, dilakukan di awal. Ini akan terjadi ibaratnya begini. Misalnya Anda naik gunung, itu kan dari dataran dulu, terus kemudian mulai naik, kemudian ke puncaknya atau ke peaknya. Nah, komposisinya sebaiknya seperti itu, dan kemudian biarkan mereka turun lagi. Teknik yang kita berikan memang toolsnya ada banyak. Anda bisa pilih, bahkan Anda kita berikan berlimpah, Anda nggak bisa pakai semua. Kalaupun Anda mau pakai, Anda mungkin harus melakukan itu selama 3 hari. Nanti kita akan jelaskan di dalam grup konseling gimana caranya menata, gimana caranya memilih, terus kemudian temanya grup konselingnya ini untuk apa. Misalnya untuk ini luka batin semua Pak, ini karena stres kerja, macam-macam. Anda bisa memilih, terkadang nggak semuanya bisa dipakai. Oke, berikutnya mudah ditebak. Misal, kita sering nonton film. Di beberapa film misalnya ada pemeran utamanya punya masalah psikologis, kemudian datang ke suatu perkumpulan grup, kemudian cerita satu-satu. Nah, itu kan sudah bisa ditebak sama peserta grup konseling. Ya, nanti kita suruh berdiri satu-satu, mungkin cerita masalahnya kita. Saya nggak nyaman nih cerita di depan publik, di depan umum seperti itu. Jadinya grup konseling tidak berjalan dengan efektif karena sudah bisa ditebak. Kemudian tidak fun dan membosankan. Kenapa tidak fun? Oleh karena itu saya mengatakan bahwa kita menggunakannya, pendekatannya ada game, mental game. Bagaimana bermain dengan mentalnya dia sendiri, dia menantang dirinya sendiri, dan kemudian tujuan dari grup konseling tercapai, yaitu mampu melepaskan beban emosi, mampu memperbaiki kesehatan mentalnya, dan tidak membosankan. Karena nggak bisa ditebak, habis ini mau ngapain, nggak ketebak semua. Ada tekniknya nggak? Ada tekniknya. Salah satu tekniknya saya bocorin satu di sini. Setiap satu sesi kelar, peserta suruh keluar, kemudian masuk lagi. Karena di situ nanti ada settingan ruangan, ada macam-macam. Kita akan lakukan itu dan ajarkan bagaimana menatanya, bagaimana membukanya supaya tidak terbaca. Oke? Ya, 3 langkah ini bisa Anda pelajari. Nanti lebih dalam lagi,
kita akan belajar di grup konseling mastery yang akan saya adakan dalam waktu dekat. Ini kelas online dan saya sudah melakukan berkali-kali, membantu banyak orang dan membantu Anda menjadi seorang konselor atau grup konseling fasilitator ataupun practitioner yang bisa membantu banyak orang sekaligus. Oke, terima kasih. Sampai bertemu di video berikutnya.